Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selva Hikmasari. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi siklus akuntansi. Oke, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Utang yang diterima perusahaan untuk jasa atau barang yang belum diberikan harus diakui sebagai kewajiban sampai jasa atau barang diberikan. Contoh akun, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan sewa. Untuk pendapatan dibayar di muka ada dua pencatatan jurnal penyelesaian juga, tergantung pencatatan transaksi jurnal yang kita lakukan. Itu ada juga pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca itu jurnalnya, kalau misalnya kita catat kas pada hutang pendapatan, maka ayat jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember itu hutang pendapatan bla 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 pada pendapatan bla bla bla. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi itu, kalau misalnya jurnalnya kas pada pendapatan, maka ayat jurnal penyesuaiannya itu pendapatan bla 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 pada hutang pendapatan bla bla bla. Makanya dibalik ayat jurnal penyesuaiannya. Yang kelima, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan kantor biasanya dibeli dalam jumlah besar dan dicatat sebagai aset. Pada akhir periode, harus dihitung sisa perlengkapan dan diakui sebagai beban. Contoh akun perlengkapan, beban perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya menjadi beban suplai bla 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 pada supply bla bla bla. Yang keenam, beban penyusutan. Pengalokasian harga perolehan aset tetap seperti kendaraan, peralatan menjadi beban selama masa manfaatnya. Contoh akun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Jurnal penyesuaiannya beban penyusutan bla 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 pada akumulasi penyusutan bla bla bla. Kemudian lanjut contoh kasusnya. Dibeli mesin pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar 10 juta. Ditaksir masa manfaatnya itu bisa mencapai selama 10 tahun. Nah, beban penyusutannya 10 juta dibagi 10. Jadi 1 tahun itu 1 juta. Kemudian, maka ayat jurnal penyesuaiannya beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 1 juta. Yang ketujuh, kemungkinan yang tak tertagih. Perkiraan jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih diakui sebagai beban kerugian piutang. Contoh akunnya, beban kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban kerugian piutang pada penyisihan piutang yang tak tertagih berapa gitu. Beban kerugian piutang di debit, penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Contoh kasusnya, saldo piutang tanggal 31 bulan 12 2025 sebesar 10 juta. Ditaksir kemungkinan piutang yang tak tertagih itu 10% dari saldo piutang yang ada. Jumlah kemungkinan piutang tak tertagih berarti 10% dikali 10 juta. Berarti ada 1 juta piutang yang tak tertagih. Maka ayat jurnal penyesuaiannya 31 bulan 12 2025 beban kerugian piutang pada penyisihan piutang yang tak tertagih itu sebesar 1 juta. Kemudian perkiraan ayat jurnal selanjutnya yang terakhir itu adalah persediaan. Ada 2 jenis. Yang pertama persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal ayat jurnal penyesuaiannya ikhtisar laba rugi pada persediaan, dan persediaan akhir itu kebalikannya. Ayat jurnal penyesuaiannya persediaan pada ikhtisar laba rugi. Nah, ini juga adalah jurnal penyesuaian toko Riopon. Jurnal penyesuaiannya hanya ada beban gaji dan utang gaji pada bulan Desember tersebut. Karena dia adalah toko UMKM, maka jurnal penyesuaian yang kita dapatkan itu hanya gaji, utang gaji yang belum dibayar di bulan selanjutnya. Selanjutnya worksheet. Worksheet ini membantu untuk melakukan pembuatan laporan keuangan. Worksheet atau neraca lajur adalah kertas kerja yang digunakan akuntan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur membuat kolom-kolom yang berisi neraca saldo, jurnal penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, serta kolom untuk menyusun laporan laba rugi dan neraca. Tujuan utamanya adalah mempermudah proses perhitungan dan memastikan semua akun sudah disesuaikan dengan benar-benar sebelum laporan posisi keuangan dibuat. Nah, ini adalah kolom bentuk worksheet.
Setelah kita sudah melakukan neraca saldo, kemudian adanya jurnal penyesuaian, kita lanjutkan ke worksheet. Pertama ada kas. Kas neraca saldonya itu kan tadi 16.643.000, kita masukkan di debit. Kemudian apakah ada di ini? Kemudian kita masukkan ke adjust real balance, akun yang ada di neraca saldo. Kemudian kita tambahkan juga di jurnal penyesuaian seperti ada di situ salary expense sebesar 1.600.000 tadi. Nah, adjustmentnya itu 1.600.000 ya kan di jurnal penyesuaiannya. Maka setelah neraca saldo setelah jurnal penyesuaian itu ditambah 1.600 ditambah 1.600 menjadi 3.200. Kemudian kita letakkan apakah setiap akun tersebut apakah di laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Misalnya kas itu kan ada di laporan posisi keuangan. Terus peralatan toko itu berada di laporan posisi keuangan, di debit gitu kan. Sesuaikan kas itu apakah di debit, kita letakkan di debit. Apakah kas itu bagian dari laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi, sehingga kita dapat totalnya pada saat laporan laba rugi itu 16.666.000 balance dengan kredit. Kemudian laporan posisi keuangannya itu 17.113.000 balance juga debit kreditnya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan worksheet, kemudian kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah rangkaian dokumen yang disusun secara sistematis untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Laporan ini menjadi alat utama bagi manajemen, pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi hasil operasi, serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya yang ada di laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, pada saat kita membuat laporan keuangan, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement, laporan yang menggambarkan laba yang diperoleh atau rugi yang dialami selama satu periode akuntansi. Ada jenis 3 perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, perusahaan industri. Perusahaan jasa itu yang memberikan pelayanan berupa jasa. Kalau perusahaan dagang, mereka melakukan penjualan dan pembelian yang tidak mengubah dagangan, yang tidak mengubah perubahan yang berarti. Kalau misalnya perusahaan industri, mereka mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Oke, selanjutnya untuk menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan jasa itu ada 4 tahap. Yang pertama pendapatan atau revenue, kemudian beban operasi, operating expense yang terdiri dari beban penjualan, contohnya beban iklan, beban komisi, beban sampai toko, dan lain-lain. Terus ada juga beban administrasi dan umum atau general and administrative. Contohnya ada beban air, listrik, beban supply kantor, beban pemeliharaan, dan lain-lain. Pendapatan lain-lain bukan dari beban operasi normal perusahaan. Yang pertama itu pendapatan lain-lainnya, contohnya pendapatan komisi, pendapatan bunga. Kalau misalnya beban lain-lain itu sumbangan 17 Agustus, beban bunga. Misalnya kalau pendapatan lain-lain, toko Riopon ini di depannya ada spek tanah kecil, itu digunakan disewa. Misalnya orang menjual durian gitu, diletakkan di depan. Nah, itu pendapatan lain-lain karena dia tidak berhubungan dengan toko Riopon dana tersebut. Terus yang keempatnya pajak penghasilan. Selanjutnya perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu tahapannya ada 5. Perbedaannya hanya di harga pokok penjualan atau cost of goods sold, selebihnya sama strukturnya. Ini adalah laporan laba rugi. Tahapannya itu pertama penjualan bersih. Berapa penjualan bersih yang ada di akun yang pertama di perusahaan dagang tersebut, itu dia pun sebesar 16.366.000. Kemudian kita catat harga pokok penjualannya, kita lihat dulu penjualan persen awalnya berapa, kemudian pembelian kita berapa,
Kemudian adakah ongkos angkut pembelian? Kalau jika tidak ada, biarkan saja. Kemudian ditotalkan. Jadi persediaan awal ditambah pembelian barang yang kita beli di bulan itu, totalnya sebesar Rp14.467.50. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual, persediaan akhirnya Rp8.744.850. Harga pokok penjualannya Rp16.366.000 dikurang Rp5.522.200, itu sebesar Rp10.843.800. Kemudian gitu juga beban operasi, beban penjualannya, beban gaji. Kebetulan di bulan itu beban gaji dan beban sewa. Beban gaji Rp1.600.000, beban sewanya Rp800.000. Maka ditambah itu menjadi Rp2.400.000. Kemudian beban administrasinya itu beban listrik. Beban listriknya itu sebesar Rp153.000. Nah, kemudian dapatlah keseluruhannya setelah other income-nya, net income before tax-nya menjadi Rp8.590.800. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan struktur ekuitas pada akhir periode. Adanya laba, kerugian, pengambilan kas untuk kebutuhan pribadi atau prive, adanya perubahan ekuitas. Ini adalah laporan perubahan ekuitas Riau PON pada Desember 2024. Modal di awal 3 juta di bulan Desember, kemudian laba tahun berjalannya 10.280.000. Ternyata prive ada pengambilan uang untuk pribadi itu 150.000. Nah, totalnya menjadi 13.130.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Adalah menggambarkan jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas pada akhir periode tertentu. Isi dari laporan posisi keuangan itu ada 3, aktiva, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi dari ketiga itu adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aset, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset lancar, yang pertama, kekayaan perusahaan yang dapat memberi manfaat tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Contohnya, kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, investasi, penanaman atau penyertaan modal pada perusahaan lain yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, aset tetap, kekayaan perusahaan dalam bentuk fisik yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin, tanah, bangunan, peralatan mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada liabilitas, kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan. Pertama, kewajiban lancar, kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh, hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, dan lain-lain. Terus selanjutnya yang kedua itu kewajiban jangka panjang, kewajiban perusahaan yang dapat diselesaikan lebih dari 1 tahun. Contoh, hutang bank, hutang obligasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ekuitas, kekayaan bersih yang tertanam dalam satu perusahaan pada perusahaan perorangan. Modalnya merupakan investasi yang ditanamkan oleh pemilik. Contoh, modal Nona Sylvia. Sedangkan pada perusahaan berbentuk perusahaan terbatas atau PT, modalnya terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini adalah laporan posisi keuangan Riau PON. Ada aset, pasifa, dan ekuitasnya. Total aktifanya itu sebesar 16.963.000. Total pasifanya itu yang terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitasnya itu sebesar 16.963.000. Nah, posisi keuangannya balance antara pasif aktiva dan pasifa. Oke, selanjutnya laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama 1 periode. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Laporan arus kas dibutuhkan untuk yang pertama, laba kadang tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, seluruh informasi perusahaan dalam 1 periode dapat dilihat dari laporan arus kas ini. Yang ketiga, dapat dijadikan prediksi arus kas perusahaan di masa mendatang.
Laporan arus kas ada 3. Yang pertama laporan arus kas operasi, aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Ini adalah laporan arus kas Rio Pon. Karena dia adalah toko UMKM, arus kasnya cuma ada aktivitas operasi saja. Itu laba bersih sebesar 10.280.000, kemudian penerimaan kas dari penjualannya itu 16.366.000, pembayaran kas untuk gaji pegawai itu 1.600.000, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu sebesar 25.046.000. Yang terakhir catatan atas laporan keuangan, notes to financial statement. Bagian dari laporan keuangan yang berfungsi memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang lebih rinci mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan utama. Catatan ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, rincian akun-akun tertentu seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, serta informasi lain yang relevan sehingga pembaca dapat memahami posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal agar saldo akun tersebut menjadi 0 dan siap dipakai pada periode berikutnya. Akun yang ditutup adalah pendapatan, beban, eksternal berugi, dan prive. Nah, ini adalah jurnal penutup yang telah kita dapatkan di Rio Pon usaha UMKM per Desember 2024. Ya, pada tanggal 31 Desember itu profit pada beban gaji, beban listrik, beban sewa, pembelian. Profitnya 6.386.000, beban gaji 3.200.000, beban listrik 153, beban gaji beban sewa 800.000, pembelian 2.233.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2004 juga ada pendapatan pada profit sebesar 16.666.000. Terus ada profit pada modal sebesar 10.284.000. Kemudian ada modal pada prive sebesar 150.000. Inilah materi tentang siklus akuntansi. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.